Baik, halo Sobat Peradilan, selamat datang di podcast ASN Cerdas Peradilan Bermartabat. Nah, pada podcast kali ini kami akan membahas tema yang sangat penting, yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance ASN di lingkungan Mahkamah Agung. Kita tahu bahwa Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman memiliki peran sentral dalam mewujudkan peradilan yang agung. Dalam konteks ini, tata kelola pemerintahan yang cerdas atau smart governance menjadi kunci untuk mendukung profesionalisme, transparansi, dan integritas ASN di lingkungan peradilan. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama saya Efranta Maulida Farizi dari Satuan Kerja PN Paringin sebagai moderator. Nah, kali ini kita kedatangan 4 narasumber yang dari berbagai satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung yang akan berbagi pengalaman dan pandangan mereka nih mengenai good practice dan bad practice ini. Mungkin bisa perkenalan dulu dari Mbak Elisa. Oke, halo semuanya. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Elisa Fani. Saya dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bangkinang. Makasih. Oke, selanjutnya Mas Josi, dipersilahkan untuk perkenalan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jose Adrian Sabastanda Taringan. Saya berada dari Unit Pengadilan Negeri Paringin. Sekian, terima kasih. Selanjutnya Mbak Erika, dipersilahkan untuk perkenalan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rica Sevitaria Amanda Putri. Saya dari Satuan Kerja Pengadilan Agama Batu Licin. Oke, untuk narasumber terakhir, Mas Fahri, dipersilahkan untuk perkenalan. Halo semuanya, saya M. Pariansyah dari Satuan Kerja Pengadilan Agama Tanjung. Salam kenal. Oke, salam kenal 4 narasumber. Oke, langsung saja nih kita bahas dari sisi positif dahulu ya gitu. Yaitu good practice gitu. Nah, apa aja sih good practice yang berhasil diterapkan dalam mewujudkan smart government ASN di lingkungan Mahkamah Agung? Mungkin Mas Yosi bisa jawab nih. Terima kasih moderator. Salah satu good practice yang patut diapresiasi adalah penerapan sistem e-court dan e-litigasi. Digitalisasi ini memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran, hingga persidangan yang dilakukan secara daring. Kunci keberhasilannya adalah komitmen pemimpin dalam mendorong transformasi digital, pelatihan berkelanjutan bagi setiap aparatur, serta pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan sistem tersebut. Dan juga untuk memperluasnya, perlu optimalisasi jaringan dan pelatihan teknis di seluruh pengadilan agar seluruh satuan kerja mampu mengimplementasikannya secara merata. Sekian moderator. Oke, baik. Jadi di pengadilan sendiri sudah ada digitalisasi ya gitu, seperti pakai e-court dan lain-lain gitu. Oke, untuk berikutnya itu mungkin kita bahas praktik baik lainnya ya yang berkaitan dengan manajemen SDM ASN peradilan gitu. Mungkin seperti penerapan merit system yang ada gitu. Apa aja sih yang merit system yang diterapin di Mahkamah Agung? Silakan Mbak Elisa. Ya, terima kasih moderator. Untuk penerapan merit system atau sistem merit dalam pola karir ASN di Mahkamah Agung sudah mulai terwujud, terutama melalui sistem e-kinerja dan talent pool ASN peradilan. Kunci keberhasilannya adalah penilaian objektif berbasis kinerja dan kompetensi, bukan kedekatan dan atau senioritas. Untuk memperluasnya, perlu dilakukan konsistensi penerapan sistem ini di seluruh satuan kerja peradilan, serta penguatan peran unit kepegawaian agar lebih profesional dan akuntabel. Sekian saja yang saya sampaikan. Terima kasih, moderator. Oke, ya tadi itu adalah good practice ya, good practice dalam smart governance ini. Nah, selain ada good practice, ada juga bad practice nih, yaitu hambatan-hambatan apa aja sih yang terjadi gitu dalam mewujudkan smart governance ini gitu. Mungkin bisa dijelasin dan salah satu contohnya gitu, memberikan salah satu contohnya. Mbak Elisa dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Untuk salah satu contoh bad practice yang masih sering ditemui adalah kurangnya integrasi data antar satuan kerja, baik di bidang kepegawaian maupun perkara. Adapun penyebab kegagalannya, yaitu setiap unit memiliki sistem dan format data berbeda tanpa sinkronisasi nasional. Jadi, untuk mencegahnya,
Mahkamah Agung perlu membuat kebijakan seperti One Data Peradilan, serta sistem integrasi antar aplikasi di bawah koordinasi Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan. Terus untuk alternatif menghindarinya adalah dengan membangun sistem untuk berinteraksi dan berbagi data dengan sistem lain yang memungkinkan pertukaran data secara otomatis antar pengadilan. Kira-kira itu saja, moderator. Baik, itu hambatan yang ada di satuan kerja atau instansi Mahkamah Agung yang sekarang ya. Nah, untuk Mas Fahri nih, tadi kan Mbak Elisa udah jawab mengenai kendala yang terjadi di instansi Mahkamah Agung ya gitu. Nah, kalau untuk individunya sendiri gitu, kendala individu ASN dalam mewujudkan smart governance ini apa sih Mas Fahri? Ya, baik ya. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Ini menurut pandangan saya ya, resistensi terhadap perubahan digital ini masih cukup tinggi. Sebagian ASN pun enggan menggunakan aplikasi baru karena ngerasa rumit atau khawatir membuat kesalahan. Sehingga ini menyebabkan kurangnya pelatihan budaya kerja yang belum aktif dan minimnya keteladanan pimpinan juga. Dan untuk mencegahnya, perlu dilakukan coaching atau mentoring bagi ASN, serta memberi penghargaan bagi satuan kerja yang cepat beradaptasi. Alternatif menghindarinya pun mungkin kita bisa dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendorong pembelajaran digital dan memberi ruang untuk berinovasi tanpa takut salah. Itu saja dari saya, moderator. Baik, jadi dari pembahasan hari ini kita dapat melihat ya bahwa smart governance di Mahkamah Agung ini bukan sekedar soal digitalisasi juga gitu, tapi juga transformasi budaya kerja, peningkatan integritas dan penguatan koordinasi antar unit gitu. Percuma kalau misalnya instansinya memiliki aplikasi yang canggih ini, tapi ASN-ASN-nya tidak bisa memaksimalkan aplikasi tersebut. Nah, sebelum kita akhiri nih, eh, saya ingin nanya nih refleksi singkat dari para narasumber nih, mulai dari Mas Yosi. Refleksi singkat dari saya itu, transformasi digital hanya berhasil bila ASN-nya sendiri memiliki semangat belajar dan terbuka terhadap perubahan tersebut. Sekian, Mas. Oke, terima kasih atas refleksi singkatnya Mas Yosi. Berikutnya Mbak Erika, refleksi singkatnya dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Integritas dan profesionalisme adalah dasar utama dalam setiap inovasi birokrasi pada peradilan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Oke, berikutnya refleksi singkat dari Mbak Elisa. Untuk refleksi singkat dari saya, pelayanan publik yang cerdas berawal dari kolaborasi dan empati terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Itu saja, moderator. Nah, refleksi singkat yang terakhir, narasumber terakhir yaitu Mas Fahri. Silakan Mas. Ya, baik. Terima kasih moderator. Adapun refleksi singkat dari saya, yaitu inovasi tanpa pengawasan hanya akan menciptakan kerentanan. Jadi, keduanya itu harus berjalan seimbang. Itu saja moderator. Oke, terima kasih atas refleksi singkatnya ya semuanya narasumber, dan itu juga menjadi penutup podcast kali ini. Terima kasih atas pandangan kalian. Semoga diskusi hari ini bisa menjadi inspirasi ya bagi seluruh ASN di lingkungan Mahkamah Agung untuk terus berinovasi, menjaga integritas dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang cerdas serta bermartabat. Oke, saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih para narasumber atas waktunya. Audio Jungle.